Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sumarni. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saat ini, saya sedang mengikuti PPG Batch 1 tahun 2025. Saya mengambil video pembelajaran dengan tema meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, baik. Kembali kita sebelum memulai pelajaran, coba dilihat kiri kanan sekeliling tempat duduknya ada sampah atau tidak? Tidak. Ini kita berdoa terlebih dahulu. Rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada nggak yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Nah, coba dicek dulu ya. Ibu. Moni. Ibu. Mama. Zaskia. Faiz. Aini. Hesti Utandari. Oke, sudah semua ya? Oke, baik. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit mengulas pembahasan kita tentang minggu lalu. Ada yang masih ingat topik
Secara istilah membenarkan dengan hati, menunjukkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan seseorang dikatakan beriman kepada hatinya, menerima dan meyakini keberadaan Allah SWT, mengingkarkan dengan membaca dua kalimat syahadat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara Monik bisa menambahkan? Ya, coba dibaca, dilihat. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah menurut kami adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan Iya, jadi itulah pengertian iman kepada iman atau percaya kepada kitab Allah. Paham ya? Kemudian kita lanjut ya. Iman itu terbagi menjadi dua. Ya, ada menurut ijmali tafsiri. Ada yang masih ingat atau bahkan yang sudah mengetahui tentang ijmali, pengertian dari ijmali? Oke, saudara silakan. Imam secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Iya, teman-teman kita semua. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sana ada pengertian dan perbedaan kitab dan suhuf. Mungkin ada di antara kalian selain itu, ya selain itu yang mengetahui apa itu arti atau apa itu perbedaannya, perbedaan antara kitab dan juga suhuf. Perbedaannya adalah, ya perbedaannya perbedaan kitab dan suhuf. Ada? Jelaskan ya? Ya suaranya jangan dikit, kedengeran. Perbedaan kitab dan suhuf adalah isi kitab lebih lengkap dari suhuf. Kitab dibutuhkan sedangkan suhuf tidak. Ya, ada perbedaannya antara kitab dan juga suhuf. Kitab, apa perbedaannya dengan suhuf? Kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Ya kan? Iya. Perbedaan kitab dan suhuf, isi kitab itu sama-sama lebih lengkap. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kemudian kitab itu dibukukan, dijilid, disatukan menjadi satu, digabungkan. Sedangkan suhuf itu tidak. Baik, lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi. Ada yang berani atau yang bisa menjawab? Ayo ini bolehnya 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang pertama, ya,
Iya. Kemudian yang terakhir ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi. Ada yang berani menambahkan lagi tentang penerima kitab tersebut. Saudari ini, ya, kita Taurat diterima oleh Nabi Musa, alaihi salam. Kedua ada kitab Nabi kitab Zabur dibaca diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kita turunkan kepada Nabi siapa? Terakhir adalah kita Al-Quran diturunkan kepada Oke, satu tiga semua. Apa hukum kita percaya kepada kitab-kitab Allah? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Iya, fardu ain. Fardu ain yang artinya apa? Orang yang mengaku agama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab Allah itu dianggap munafik. Bahwasanya dia tidak meyakini bahwa kitab Allah itu ada. Oke, kita lanjut. Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini ibu tunjuk. Yang tengah kelompok 1. Yang laki-laki kelompok 2. Dan kalau ibu kelompok 3. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti silakan maju atau presentasi ke depan ya. Kelompoknya dibahas. Oke. Nanti kelompok yang bertanya, ibu akan kasih apresiasi. Ibu kasih penghargaan. Cukup 1 lembar? 2 boleh? 2 ya. Biar sama-sama semuanya kerja. Oke. Yuk didiskusikan kelompoknya ya. Kelompok siapa tadi yang mau maju depan? Siapa yang berani ayo? 3 boleh. 3 orang ya. Yang kelompok lain silakan nanti kalau mau menambahkan boleh, bertanya juga boleh, sangat bersilakan. Silakan yang kelompok 1 keluarganya siapa yang maju ke depan? Kelompok 1 didiskusikan, dibacakan hasil presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. 1. Jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kelompok kami, iman itu percaya. Jadi kami menyimpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga yang memiliki arti percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi agar dijadikan pedoman hidup umat manusia. 2. Tuliskan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta rasul penerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada pertanyaan 3 ya? Semuanya satu dan juga 3. Jelaskan apa maksud Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir. Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat diartikan simpulkan bahwa Al-Quran menyimpulkan dan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil.
terakhir. Tadi ada menyebut bahwa kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab sebelumnya. Maka dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa Al-Quran dianggap sebagai penyempurna kitab-kitab suci terdahulu karena mengkoreksi dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga memberikan hukum-hukum baru yang tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Al juga merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Hukum-hukum yang ada Al-Quran menjadi landasan dalam kehidupan beragama dan sosial. Perkenalkan, nama saya Faulia. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi Anda menyebutkan ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Yang saya tanyakan, keempat kitab tersebut diturunkan pada abad keberapa? Oke, silakan duduk. Terima kasih, Mama. Kelompok kami, kitab Taurat diturunkan abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan abad ke-1 Masehi. Dan kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Sudah jelas sampai rumah, Pak? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas jawabannya. Menyimpulkan materi kita pada pembahasan hari ini. Yang berani silakan. Saya Oke, saudara Maman, silakan dengan senang hati. Saya akan menyimpulkan materi pada pembahasan hari ini. Ya. 1. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya ada 5. 1. Mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. 2. Berada dalam hidayah dan petunjuk Allah SWT. 3. Taat beribadah kepada Allah dengan benar. 4. Bersikap optimis dalam hidup. 5. Menumbuhkan sikap sabar, syukur dan jauh dari sifat sombong.